Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Miftahudin dalam acara Indonesia Hari Ini yang mengabarkan berita-berita aktual dan terpercaya yang pada hari ini telah kami rangkum sebagai berikut. Dilema penduduk Indonesia soal pemasangan panel surya. Potensi RI manfaatkan panas bumi sebagai pembangkit listrik. Potensi energi terbarukan di kebun angin pertama Indonesia. Memasuki berita pertama, dilema masyarakat Indonesia soal pemasangan panel surya yang terbilang mahal, namun bisa memangkas pengeluaran rumah tangga untuk energi hingga sebesar 70%. Siapa yang tak tertarik memasang panel surya? Energi yang dihasilkan bersih dan bisa memangkas pengeluaran rumah tangga untuk energi hingga 70%. Namun, banyak orang yang urung beralih ke teknologi hijau ini saat mendengar mahalnya biaya pemasangannya. Menurut Abdul Kholik, Direktur PT AZ Surya Lestari, membutuhkan biaya kisaran 20 juta untuk satu rumah kecil. Berdasarkan data BPS tahun lalu, konsumsi listrik Indonesia mencapai 1.100 kWh per kapita. Untuk rumah-rumah kecil yang ditinggali 3 orang, rata-rata membutuhkan PLTS atap berkapasitas 3 kW peak yang biaya pemasangannya bisa mencapai sekitar 60 juta rupiah. Saat ini, skema pembiayaan panel surya oleh bank rata-rata dikenakan bunga di atas 10%. Menurut survei pasar yang dilakukan oleh Institute for Essential Service Reform atau IESR, setidaknya ada 7 hingga 8 juta rumah tangga yang berniat memasang PLTS atap, hampir 10% dari potensi pasar. Yohanes Bambang Sumaryo, Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia misalnya, memasang panel surya berkapasitas sampai 11 kW peak. Kapasitas ini bisa menghasilkan energi untuk listrik di rumahnya sebesar sekitar 6.000 watt. Ia mengatakan masalah yang dihadapi adalah biaya pemasangan. Pemerintah pun menyadari adanya hambatan pendanaan untuk memasang panel surya. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan bauran energi dari teknologi baru terbarukan mencapai 23%. Namun, hingga akhir 2021, bauran energi baru terbarukan nasional baru mencapai 11,7%. Untuk mencapai target ini, pemerintah berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya atap berkapasitas 3,6 gigawatt peak. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 29% pada tahun 2030. Menurut data Kementerian ESDM, hingga akhir Januari 2022, ada hampir 5.000 pelanggan yang telah memasang PLTS atap dengan total kapasitas yaitu 51,19 MW peak. Mayoritas pelanggan adalah sektor rumah tangga. Penggunaan energi dari PLTS atap dapat membantu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 50% jika dibandingkan dengan penggunaan listrik dari tenaga fosil. Memasuki berita yang kedua, Indonesia berada di posisi kedua negara yang menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi, yakni dengan total lebih dari 2.100 MW. Namun, pengembangan energi terbarukan ini belum signifikan bila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga fosil. Kondisi topografi yang dilewati Ring of Fire membuat Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Kondisi ini merupakan potensi besar pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik atau PLTP. Menurut data Think Geoenergy, pada tahun 2020, Amerika Serikat berada di posisi teratas negara yang menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi
yakni sebesar lebih dari 3.700 megawatt. Sedangkan Indonesia berada di posisi kedua dengan total lebih dari 2.100 megawatt dan diikuti Filipina, Turki, dan Selandia Baru. Hasil pembangkit tenaga listrik panas bumi Indonesia ini terbilang sangat kecil kontribusinya terhadap produksi listrik nasional, yakni hanya 3% saja. Padahal, Indonesia mampu menghasilkan hampir 24.000 megawatt atau setara dengan 40% total energi panas bumi dunia. Menurut Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, Din Darlianto, Indonesia berpeluang besar menyalip Amerika Serikat sebagai negara penghasil pembangkit tenaga listrik panas bumi di dunia, asalkan mampu membuat sejumlah kebijakan dan regulasi yang tepat. Hal ini belum bisa tercapai karena tidak adanya aturan yang memaksa yang seperti dilakukan oleh US. Pemerintah hingga saat ini memastikan akan terus menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi. Program ini masuk dalam draft rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2021-2030, di mana kapasitas PLTP akan ditambah 2.600 megawatt di seluruh Indonesia, sehingga total yang dihasilkan mencapai 4.700 megawatt. Target ini yang terus kejar Kementerian ESDM, di mana capaian peningkatan energi baru terbarukan 5 tahun terakhir mencapai hampir 1.500 megawatt. Energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang telah dikembangkan selama hampir 100 tahun di Indonesia. Pengeboran sumur panas bumi pertama dilakukan kolonial Belanda, Kamojang, Jawa Barat di tahun 1926 dan mulai beroperasi tahun 1983. Meski memiliki pengalaman yang panjang, pengembangan energi terbarukan ini belum signifikan bila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga fosil. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia menjadi negara zero emission pada tahun 2060. Di antaranya, upaya yang dilakukan adalah mendorong pembangunan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan, salah satunya adalah angin. Bukan Belanda, bukan pula Inggris. Ini adalah kawasan perbukitan Desa Matirosari dan Lainungan, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Dan ini adalah kebun angin pertama dan terbesar yang ada di Indonesia. Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap tidak hanya dikenal sebagai lumbung beras dan sapi. Sidrap juga menyimpan potensi energi terbarukan dari angin yang luar biasa. Menurut data Kementerian ESDM, kabupaten ini memiliki potensi energi mencapai 350 megawatt. Selesai dibangun pada tahun 2018, di atas lahan seluas 100 hektar, PLTB Sidrap memiliki 30 kincir angin yang masing-masing kincir angin memiliki ketinggian 80 meter dan lebar baling-baling 57 meter. Setiap kincir angin menggerakkan turbin berkapasitas 2,5 megawatt, sehingga total energi yang dihasilkan PLTB Sidrap mencapai 75 megawatt. Sejak dibangun, energi PLTB Sidrap telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di 70.000 rumah. Walaupun Indonesia kaya akan potensi energi terbarukan, namun investasi di sektor ini tidaklah murah dan tidak mudah peluang mencari investornya. Pembangunan PLTB Sidrap sendiri memakan biaya lebih dari 2,1 triliun rupiah. Adapun demikian, transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan adalah sebuah keniscayaan yang harus disambut dengan semangat revolusi demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Miftahudin, sekaligus dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.